Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Tri Mujianto. Nanti kita akan belajar bersama tentang sistem bahan bakar EV. Supaya lebih jelas nanti kita gunakan mobil Xenia dan langsung saja kita ke bengkel. Unit yang kita gunakan berarti Xenia tahun 2014 tipe R yang bermesin K3. Hal pertama yang harus kita pelajari di sistem bahan bakar EV, pertama kita harus mengetahui macam-macam sensor. Untuk pertemuan kali ini nanti kita belajar tentang macam-macam sensor yang ada pada mobil ini. Langsung saja kita belajar macam-macam sensor. Yang pertama itu ada yang namanya sensor IAT. Nah, sensor IAT ini fungsinya untuk membaca temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Untuk letak dari sensor IAT itu biasanya terpasangkan pada box filter. Untuk sensor yang kedua yaitu sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Ini berfungsi untuk membaca tekanan udara yang masuk. Untuk MAP itu letaknya tidak akan jauh dari box filter juga. Untuk sensor yang ketiga yaitu Throttle Position Sensor atau TPS. Ini letaknya biasanya jadi satu dengan throttle body dan letaknya biasanya di bawah idle speed control atau ISD. Untuk sensor TPS ini berfungsi untuk membaca berapa besar sudut bukaan katup gas. Ya, untuk sensor yang keempat yaitu knocking sensor. Untuk knocking sensor itu letaknya biasanya di antara silinder 2 dan silinder 3 di blok mesin. Dan untuk unit ini terletak di bawah intake manifold, makanya letaknya itu agak susah dijangkau. Tapi di sini ada kabel, di sini ada knocking sensor yang fungsinya membaca ketika mesin itu ada ketukan yang tidak normal. Untuk sensor yang kelima itu disebut dengan oxygen sensor. Ini letaknya terpasangkan pada catalytic converter setelah exhaust manifold, dan fungsi dari oxygen sensor yaitu untuk membaca kadar oksigen di gas buang. Untuk sensor ke-6 dan ke-7 ini letaknya agak susah dijangkau dengan menggunakan tangan ya, karena letaknya di belakang mesin sini. Di sini pertama atau sensor yang ke-6 itu ada yang namanya WTS sensor yang berfungsi untuk membaca suhu air pendingin. Untuk WTS sensor biasanya terletak di bagian bawah dan biasanya soketnya itu bentuknya segitiga. Sedangkan untuk sensor berikutnya yaitu crank position sensor, itu letaknya biasanya di atas dari WTS. Untuk sensor yang terakhir yaitu crank position sensor, ini letaknya di dekat dengan posisi crank shaft. Nah, makanya letaknya di bawah dekat dengan puli. Jelas untuk beberapa sensor yang tidak kelihatan di kendaraan, kita lihat di trainer ini. Nah, di sini akan lebih jelas. Pertama ada yang namanya sensor IAT, bentuknya seperti ini. Kedua ada sensor MAP, ketiga ada sensor TPS, keempat ada yang namanya knocking sensor tadi, berikutnya ada yang namanya WTS atau engine coolant temperature, terus ada yang namanya oxygen sensor, terus di sini itu ada cam position sensor, dan terakhir itu tadi ada yang namanya crank position sensor. Demikian tadi sedikit materi tentang sistem bahan bakar EV, khususnya tentang jenis-jenis sensor. Untuk materi sistem bahan bakar EV sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bahas, tetapi karena keterbatasan waktu
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.